Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Supardani, Arif Ramadan, Farel Juliansyah, dan Guntur. Kami akan menceritakan tentang perjuangan rakyat Banten. Banten adalah salah satu kesultanan yang sangat maju pada abad ke-17 Masehi. Banten menjadi pusat perdagangan yang menarik. Banyak perdagangan dari berbagai negara seperti Eropa, Persia, India, dan Cina. Banten juga memiliki hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara seperti Mataram, Makassar, dan Aceh. VOC atau Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau Kongsi Dagang Hindia Belanda adalah perusahaan monopoli perdagangan rempah-rempah di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Nusantara. VOC juga terlibat dalam urusan politik dan militer di daerah-daerah yang mereka kuasai. VOC tertarik untuk menguasai Banten karena Banten memiliki komoditas lada yang sangat diminati di Eropa. VOC juga ingin menghalangi perdagangan antara Banten dengan negara-negara lain, terutama Cina dan Inggris. VOC berusaha menjalin hubungan dagang dengan Banten, tetapi mendapatkan penolakan dari Sultan Ageng Tirtayasa yang memimpin Banten sejak tahun 1631. Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang pemimpin yang bijaksana, berani, dan visioner. Ia ingin menjaga kemerdekaan dan kemakmuran Banten dari campur tangan VOC. Ia juga ingin menyatukan seluruh Nusantara di bawah bendera Islam. Ia melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan Banten, seperti memperluas wilayah kekuasaan, membangun infrastruktur, meningkatkan pertanian dan perikanan, serta mendukung pendidikan dan kebudayaan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Arif Ramadan. Saya Arif Ramadan akan melanjutkan sejarah perjuangan rakyat Banten. Perjalanan perlawanan. Perlawanan Banten terhadap VOC dimulai sejak awal kedatangan Belanda di Banten pada tahun 1596. Saat itu, Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang bersikap kasar dan sombong terhadap penduduk pesisir Banten. Akibatnya, Belanda diusir oleh rakyat Banten dan harus meninggalkan daerah itu. Perlawanan Banten terhadap VOC semakin meningkat pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut adalah beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan rakyat Banten. Pertama, merusak kebun tebu milik VOC di Batavia pada tahun 1656. Kebun tebu adalah sumber pendapatan utama VOC di Nusantara. Dengan merusak kebun tebu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin melemahkan ekonomi VOC. 2. Membantu perlawanan Trunojoyo terhadap Mataram pada tahun 1674 sampai 1677. Trunojoyo adalah seorang pemberontak yang menentang kekuasaan Sultan Agung dari Mataram. Sultan Agung adalah sekutu VOC yang bersedia membayar upeti kepada VOC. Dengan membantu Trunojoyo, Sultan Ageng Tirtayasa ingin mengganggu hubungan antara Mataram dan VOC. 3. Melindung pelarian dari Makassar pada tahun 1667 sampai 1669. Makassar adalah salah satu kerajaan yang juga melawan VOC. Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Pada tahun 1667, Makassar dikalahkan oleh VOC dan harus mendatangi perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Makassar. Beberapa orang Makassar yang tidak mau tunduk kepada VOC melarikan diri ke Banten dan mendapat perlindungan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Farel Juliansyah. Saya Farel Juliansyah akan melanjutkan cerita
sejarah perlawanan rakyat Banten, yaitu akhir perlawanan. Perlawanan Banten terhadap VOC mengalami kemunduran karena adanya perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putra mahkotanya, Sultan Haji. Sultan Haji adalah seorang pemuda yang ambisius dan tidak sabar untuk menggantikan ayahnya sebagai sultan. Ia juga tidak setuju dengan kebijakan ayahnya yang arti VOC. Ia lebih memilih untuk bekerja dengan VOC demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. VOC memanfaatkan konflik antara ayah dan anak ini dengan melakukan politik adu domba. VOC menghasut Sultan Haji untuk memberontak terhadap ayahnya dan menjanjikan bantuan militer dan ekonomi kepada Sultan Haji. Sultan Haji pun tergiur dengan tawaran VOC dan membuat perjanjian rahasia dengan VOC pada tahun 1680. Pada tahun 1681 terjadi perang saudara antara pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dan pasukan Sultan Haji yang dibantu oleh VOC. Perang saudara ini berlangsung selama 3 tahun dan mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Pada akhirnya pasukan Sultan Ageng Tirtayasa kalah dan dengan Sultan Ageng Tirtayasa sendiri ditangkap oleh VOC. Pada tahun 1683 ia dibawa ke Batavia sebagai tahanan dan meninggal di sana pada tahun 1692. Sementara itu Sultan Haji menjadi sultan boneka yang tunduk kepada VOC. Ia harus menyerahkan sebagian besar wilayah, hak dan kekayaan Banten kepada VOC. Ia juga harus menghentikan perdagangan dengan negara-negara lain dan hanya boleh berdagang dengan VOC. Dengan demikian, Banten kehilangan kemerdekaan dan kemakmurannya. Sekian cerita sejarah perlawanan Banten akan dilanjutkan oleh Guntur Hutajulu. Saya Guntur Hutajulu akan melanjutkan tentang perlawanan rakyat Banten. Perlawanan Banten terhadap VOC memiliki dampak yang signifikan bagi sejarah Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat dikemukakan. 1. Perlawanan Banten terhadap VOC menunjukkan semangat juang dan nasionalisme rakyat Banten yang tidak mau tunduk kepada penjajah asing. Perlawanan ini juga inspirasi bagi perlawanan-perlawanan rakyat lainnya di Nusantara, seperti perlawanan Aceh, Paderi, Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura, Teuku Umar, Cut Nyadien, dan lain-lain. Kedua, perlawanan Banten terhadap VOC mengguncang kekuatan dan kestabilan VOC di Nusantara. Perlawanan ini membuat VOC harus mengeluarkan banyak biaya dan tenaga untuk menghadapi Banten. Perlawanan ini juga mengganggu monopoli perdagangan VOC di kawasan pesisir Jawa. Perlawanan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran dan kebangkrutan VOC pada abad ke-18. Ketiga, perlawanan Banten terhadap VOC menyisakan warisan budaya yang berharga bagi manusia. Perlawanan ini melahirkan tokoh-tokoh heroik yang patut dihormati dan diteladani, seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Purbaya, Di Kedeng Tapa, Syekh Yusuf, dan lain-lain. Perlawanan ini juga meninggalkan jejak-jejak sejarah yang dapat dilihat hingga kini, seperti Istana Surosowan, Keraton Kaibon, Masjid Agung Banten, Benteng Spilwik, Makam Sultan Ageng Tirtayasa, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Itulah sejarah cerita tentang perlawanan rakyat Banten. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang salah, mohon diberi maaf. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.